Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Azazi Romantoro di channel Desen Miss Queen. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kamu sudah hot sebelum di kampus. Ya, teman-teman. Jadi jangan salah perspektif bahwa hot yang dimaksud di sini adalah higher order thinking skill. Teman-teman, ada hal yang harus kita ketahui tentang HOTS ini, kenapa penting untuk dipelajari. Pertama, higher order thinking skill ini berbicara tentang bagaimana kalian mampu berpikir kritis, kalian mampu reflektif, kalian mampu untuk menganalisis, mensintesakan, juga mengevaluasi dan berkreasi. Kita akan bahas dulu dari mana sebenarnya HOTS ini ada gitu ya. Ya, dalam artikel yang ditulis oleh Alice Thomas dan Glenda Thorns, tulis How to Increase a Higher Order Thinking pada tahun 2009 mengatakan bahwa HOTS di sini yang dimaksud adalah cara berpikir tingkat lebih ya. Nah, dalam konsep Higher Order Thinking Skill ini kita berbicara tentang taksonomi Bloom. Bagaimana konsep ini dibangun oleh Benjamin Bloom, konsep tentang Taxonomy of Education Objective. Pembelajaran yang pertama adalah mengetahui ya. Setelah mengetahui, memahami, setelah memahami mampu mengaplikasikan, kemudian menganalisis, kemudian mensintesakan, dan kemudian dievaluasi. Orientasinya adalah pertama ketiga aspek ya, ada kognitif, kedua ada afektif, ketiga psikomotorik. Dari ketiganya ini yang kognitif berbicara tentang pengetahuan, sedangkan afektif berbicara tentang sikap gitu ya, sifat secara personality, psikomotorik berbicara tentang keterampilan. Ada revisi sedikit dari Lauren Anderson dan David Critwell pada tahun 2001 bahwa ada perubahan sedikit tentang pengetahuan dan pemahaman. Di sana dirubah dengan konsep mengingat ya. Jadi dasarnya seperti ini. Mengingat dan memahami. Kalau tadi di taksonomi Bloom itu sebelum direvisi awalnya adalah pengetahuan dan pemahaman gitu ya. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, mensintesakan, kemudian mengevaluasi dan menciptakan. Dalam kedua pola ini sebenarnya apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa di kampus gitu ya. Ya, pertama mahasiswa sebagai agent of change atau designer of change, ia harus mampu berpikir kritis, logis gitu ya. Menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, yang bukan adaptasi lama gitu ya, tapi mampu menciptakan sesuatu yang baru. Banyak mahasiswa yang terlihat apatis ya, hanya sebatas kuliah, datang, duduk, diam, pulang gitu ya, dan ini tidak akan bisa membawa pengaruh besar terhadap perkembangan bangsa negara. Fungsi daripada HOTS ini adalah yaitu kemampuan berpikir kritis kamu, logis kamu, itu bagaimana proses melatihnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dasar yang kita bahas. Bagaimana proses HOTS ini berjalan dari seorang mahasiswa gitu ya. Mahasiswa yang mempelajari tentang HOTS khususnya pada ranah metakognitif, yang pertama ketika dia diberitahu tentang jangan membuang sampah gitu ya, dia akan mengingat tuh. Proses utamanya adalah mengingat. Oke, jangan membuang sampah, tapi hanya sebatas jangan membuang sampah. Dalam konteks ini masih dalam masuk ke ranah LOTS ya, Low Order Thinking Skill. Kemudian kita masuk ke ranah berikutnya, ke tingkatan berikutnya, masuk ke tahap pemahaman. Pemahaman yang dimaksud adalah hanya sebatas paham atau mampu mengaplikasikan. Ketika banyak orang hanya sebatas paham, maka masih dalam kategori LOTS ya. Jangan buang sampah. Dia mengingat jangan membuang sampah, tapi dia sudah memahami apa belum? Ketika hanya sebagai slogan jangan membuang sampah, belum tentu dia bisa memahami jangan membuang sampah itu seperti apa. Harus ada reorientasi kembali kurikulum gitu ya. Jangan terlalu banyak kurikulum yang ingin dipelajari di kampus atau di sekolah. Terlalu banyak kurikulum mengakibatkan ketidakmampuan anak menelaah secara lebih mendalam atau mendasar tentang pelajaran itu sendiri. Mungkin reorientasi dalam membuat kurikulum adalah membuat hal-hal yang simple tapi itu mampu menjadi fokus daripada anak-anak itu sendiri ya, termasuk di beberapa kampus. Tujuannya apa? Tentu mahasiswa peserta didik itu diharapkan dalam menerima informasi itu mampu menganalisis dulu informasi itu seperti apa, mampu mereduksi betul bagaimana informasi itu didapat gitu. Seringkali saya memberikan sebuah pertanyaan terhadap beberapa mahasiswa atau
secara umum, secara general saya tanyakan, tapi tidak saya perbantukan untuk menjawab. Tidak lagi memberikan jawaban langsung gitu ya, biarkan penalaran itu berlangsung sehingga mahasiswa atau peserta didik mampu menciptakan hal-hal baru dengan pemahaman mereka, selama pemahaman itu logis gitu ya, dan mampu diuji gitu. Tidak harus terpaku pada lembar jawaban atau apapun itu. Karena apa? Menurut saya tujuan HOTS itu sendiri adalah menciptakan sesuatu. Jadi jawaban itu ada di otak atau masing-masing pikiran mahasiswa atau peserta didik gitu, biar dia menciptakan itu. Untuk hal-hal yang mendasar ya boleh kita jelaskan sedikit, kita deskripsikan sedikit, tapi biar aja proses penalaran itu terjadi, proses menciptakan dan mengkreasikan itu terjadi. Teknologi sekarang sudah sangat maju gitu ya. Ada banyak hal-hal yang harus kita pelajari, sehingga untuk mempelajari hal itu juga dibutuhkan konsistensi dan reverse continuously gitu ya, perbaikan yang berkelanjutan. All the success needed sacrifice gitu ya. Menurut saya semua pengorbanan semua kesuksesan butuh pengorbanan gitu ya. Ketika proses penilaian mendapatkan nilai 100 tapi dalam bidang menghafal, jangan terlalu berbangga hati, karena ada hal-hal yang lain, mengaplikasikannya lebih rumit, mensintesakannya lebih rumit, dan itu harus terus dipelajari seperti itu. Dalam konteks ini kalau bicara tentang LOTS dan HOTS ya, low order thinking skill itu berbicara tentang mengingat aja kalau saya kira. Kalau HOTS itu berbicara tentang penalaran ya. Tidak ada yang lebih rumit dari keduanya selain bagaimana proses kita mau mempelajari hal itu gitu. Khususnya bagi para dosen dan guru-guru supaya bisa turut andil mendorong mahasiswa atau peserta didiknya untuk terus bisa digiring membaca, menilai dan menganalisis kampus atau sekolah itu yang memiliki mahasiswa atau peserta didik. Sebenarnya mereka adalah mitra gitu ya, jadi jadikanlah mereka orang-orang yang bisa kita ajak diskusi dan tukar pikiran, bukan hanya memberikan tugas dan menginstruksikan tugas. Jadi pada intinya bagaimana kita di kampus sebagai seorang mahasiswa atau di lembaga pendidikan sebagai seorang murid, peserta didik, HOTS adalah bagaimana menguji proses berpikir kalian, nalar kalian, logis kalian, reflektivitas kalian dalam menciptakan sesuatu hal yang baru, mengkreasikan hal yang baru. Dan HOTS adalah proses berpikir tingkat tinggi yang tidak semua orang miliki, dan itu harus terus dipelajari dan diasah dengan cara membangun dialektika di ruang-ruang publik, ruang-ruang akademis, dan membangun diskusi dimanapun selama kita bisa melakukan diskusi itu dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dan siap untuk berdiskusi gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk isi kolom komentar di bawah, sharing tentang bagaimana kalian di kampus, apakah sudah melakukan HOTS tadi sebagai seorang mahasiswa atau belum. Kalau sudah, apa aja yang sudah kalian lakukan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.